Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizi Atira. Saya mahasiswi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dibahas dari dosen Pak Amri Hakim. Materi pertama, pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi, di dalam definisinya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku pemenuhan kebutuhan manusia dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas melalui kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, dan investasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara ilmu ekonomi dan ilmu lainnya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan benda dan dengan segala macam aspek yang dibutuhkan. Samuelson menjelaskan bahwa ilmu ekonomi memang berkaitan dan sangat berdekatan dengan ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu politik, psikologi, sejarah, dan antropologi yang merupakan ilmu-ilmu sosial yang sering bertumpang tindih dengan apa yang dipelajari oleh ilmu ekonomi. Lalu, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempersoalkan usaha manusia untuk meningkatkan kemakmurannya baik secara perseorangan maupun secara berkelompok, berkeluarga, bangsa, dan masyarakat. Sebagai suatu ilmu, ekonomi tentunya memiliki objek material, objek formal. Objek material ekonomi meliputi produksi, distribusi, pembagian kerja, pembangunan, sistem moneter dan keuangan, perdagangan, dan dunia usaha. Sedangkan objek formal ekonomi meliputi kemakmuran manusia di masa sekarang dan masa depan. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, ekologi ekonomi. Ekologi ekonomi, perbedaan antara kebutuhan manusia dengan makhluk hidup lain seperti binatang, dan juga perbedaan bagaimana cara manusia dan binatang memenuhi kebutuhannya. Ada 3 jenis kebutuhan manusia, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup manusia, seperti pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan manusia yang berfungsi sebagai kebutuhan pelengkap dan kebutuhan primer, seperti pendidikan, pariwisata, rekreasi. Tersier merupakan kebutuhan manusia yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi, seperti motor, mobil, dan lain-lainnya. Lalu materi selanjutnya, sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengatur dan juga mengelola seluruh bentuk aktivitas perekonomian dalam suatu negara, sehingga mampu memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Nah, kemudian ada juga nih beberapa sistem-sistem di dalam ilmu ekonomi. Sistem ekonomi substitusi, sistem ekonomi budaya, sistem ekonomi barter, sistem ekonomi pasar. Selanjutnya, pembahasan resesi, krisis, dan depresi ekonomi. Resesi adalah perlambatan atau kontraksi besar-besaran dalam kegiatan ekonomi. Ada beberapa indikator yang menunjukkan tanda-tanda resesi. Misalnya, banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan, perusahaan menghasilkan lebih sedikit penjualan. Terakhir, pengeluaran output ekonomi negara secara keseluruhan turun. Persis seperti yang sedang Indonesia alami saat ini. Banyaknya orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Lalu, krisis ekonomi adalah keadaan yang mengacu pada penurunan kondisi ekonomi drastis yang terjadi di sebuah negara. Depresi ekonomi, sebenarnya tidak ada definisi standar tentang perbedaan antara resesi dan depresi. Tapi, depresi ekonomi biasanya lebih parah dalam hal besarnya dan lamanya kontraksi ekonomi. Pada resesi, jangka waktu atau lamanya krisis berlangsung selama 6-18 bulan. Sedangkan untuk depresi, lamanya krisis berlangsung selama antara 18-43 bulan.
Lalu inflasi dan deflasi. Secara umum, inflasi adalah kenaikan harga di mana terdapat kecenderungan terhadap peningkatan harga secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Peristiwa kenaikan harga yang dimaksud adalah bukan hanya dari satu atau dua barang saja, akan tetapi meluas pada hampir seluruh barang. Definisi inflasi sejatinya adalah sebagai bentuk proses peristiwa penurunan nilai tukar mata uang secara berkala. Pada kondisi ini, tingkat harga tinggi tidak selalu diartikan sebagai inflasi. Inflasi terjadi jika terdapat 3 kondisi, yaitu terjadi kenaikan harga barang dibanding dengan periode sebelumnya. Inflasi tidak dikatakan terjadi sebelum kenaikan harga barang mengalami kenaikan secara umum, atau sederhananya, harga naik tidak hanya pada satu atau dua barang saja, namun hampir seluruh barang mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga terjadi secara terus-menerus, biasanya berlangsung beberapa bulan. Jika kenaikan hanya terjadi sesaat, maka belum dapat dikatakan terjadi inflasi. Sedangkan definisi deflasi adalah suatu kondisi di mana terjadi penurunan harga-harga barang secara masif dan terus-menerus pada periode yang singkat. Lalu, untuk mengatasi inflasi dan deflasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. 1. Kebijakan moneter. Segala bentuk kebijakan di bidang keuangan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan pemerintah dapat mengambil langkah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, serta menetapkan kesediaan uang kas pada bank. Selain itu, perlu juga diterapkan kebijakan dan diskonto dan kebijakan operasi pasar terbuka. 2. Kebijakan fiskal. Langkah untuk memengaruhi penerima dan pengeluaran pemerintah, yaitu yang mempengaruhi tingkat inflasi. Kebijakan fiskal sebagai berikut: melakukan penghematan pengeluaran pemerintah yang nantinya akan menurunkan harga hingga menaikkan tarif pajak guna mengurangi tingkat konsumsi. Fenomena deflasi juga tidak bisa dianggap sepele karena dapat menghambat perekonomian. Maka dari itu, ada beberapa cara untuk mengatasi laju deflasi, yaitu 1. Mengurangi suku bangsa, yang kedua, menerapkan kebijakan non-moneter. Sekian penjelasan materi yang telah saya pahami, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.